Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama English with Zamara. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari struktur TOEFL yang keempat dan masih dalam tema one clause sentence, yang dimana pada video kali ini topik bahasannya adalah mengenai present participle. Apa sih present participle itu? Present participle secara sederhananya adalah bentuk ing dari suatu verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Present participle ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai verb atau kata kerja, dan yang kedua sebagai kata sifat atau adjektif. Present participle sebagai kata kerja atau dia akan bersifat sebagai kata kerja, berfungsi sebagai kata kerja, jika di dalam kalimat present participle itu sebelumnya diiringi oleh to be. To be di sini maksudnya adalah is, are, am, atau was, were. Contohnya adalah sebagai berikut. The boy is standing in the corner. Di sini kita bisa melihat bahwa present participle-nya adalah standing. Sebelum standing, itu terdapat to be is. Berarti, di kalimat ini, present participle standing itu bersifat atau berfungsi sebagai kata kerja. Sehingga arti keseluruhan dari kalimat ini adalah anak laki-laki itu sedang berdiri di sudut, in the corner. Sementara ketika present participle itu bersifat sebagai atau berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif, dia tidak akan diiringi oleh to be. Jadi sebelum present atau verb ing-nya itu tidak ada to be yang mengiringinya. Contohnya adalah sebagai berikut. The boy standing in the corner was naughty. Di sini present participle-nya adalah standing. Akan tetapi, sebelum standing tidak ada to be yang mendahuluinya. Otomatis di sini present participle-nya berfungsi sebagai kata sifat. Dan kata kerja di kalimat ini adalah was. Jadi, di kalimat ini, arti secara keseluruhannya adalah anak laki-laki yang berdiri di sudut adalah anak yang nakal. Untuk memahami present participle secara lebih baik, di sini disajikan beberapa contoh dan kita bisa mencari yang mana present participle bersifat sebagai kata kerja dan yang mana present participle yang berfungsi sebagai kata sifat di contoh-contoh kalimat berikut ini. Untuk di kalimat yang pertama, present participle-nya adalah demonstrating. Tapi karena didahului oleh to be, berarti di sini dia berfungsi sebagai verb. Di kalimat yang kedua, present participle-nya adalah winning. Akan tetapi, karena sebelum winning tidak ada to be, maka di kalimat kedua ini, present participle-nya bersifat sebagai adjektif. Yang artinya, tim pertama yang memenangkan 4 game atau 4 permainan akan ditetapkan sebagai pemenang. Contoh kalimat yang ketiga. Di sini present participle-nya adalah overing. Berasal dari kata kerja over diiringi oleh ing. Karena di sini juga tidak ada to be yang mendahuluinya, maka untuk di kalimat yang ketiga ini present participle-nya bersifat sebagai adjektif.
yaitu kata sifat yang menjelaskan subjek yang di depannya, yaitu the companies. Arti keseluruhannya adalah the companies atau perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga paling rendah akan memperoleh pelanggan yang paling banyak. Sampai di sini, diharapkan teman-teman sudah bisa melihat dengan jelas bagaimana situasi ketika present participle sebagai verb dan ketika dia sebagai adjektif. Sekarang kita lanjut ke penerapannya dalam tes TOEFL. Di dalam tes TOEFL, kita akan diuji bagaimana kita bisa mengenali kedua fungsi tersebut dengan tepat dalam suatu kalimat. Contohnya adalah soal berikut ini. The child playing on the yard is my son. Ini adalah salah satu contoh TOEFL yang menuntut pemahaman kita mengenai present participle. Di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan kalimat one clause sentence yang terdiri dari satu klausa saja, karena tidak ada kata hubung antar kalimat di kalimat ini. Berarti yang bisa kita simpulkan adalah untuk kalimat one clause sentence terdapat hanya satu kata subjek dan satu kata kerja saja. Jadi di sini kita bisa lihat subjeknya adalah ini, the child, dan kata kerjanya adalah to be is. Otomatis yang perlu kita lengkapi di bawah yang di titik-titik ini bukan di antara kedua subjek dan verb ini. Sekarang kita coba lihat objektif yang diberikan. The child now playing on the yard is my son. Pilihan yang A ini mungkin bisa menjadi jawabannya. Jadi kita tinggal dulu. Untuk pilihan yang B, sudah jelas bukan jawaban karena kita sudah ada verb di sini. Jadi, karena yang B ini adalah jawaban yang cukup menjebak, jika kita tidak tahu bahwa present participle itu memiliki dua fungsi, yaitu kata sifat dan kata kerja, kita bisa terjebak dengan jawaban yang B ini dan menyangka bahwa playing di sini adalah present continuous. Padahal dia tidak atau bukan merupakan kata kerja di kalimat ini, karena kata kerjanya ada di sini. Otomatis playing di sini adalah sebagai kata sifat. Jadi kita tidak butuh to be sebelum present participle yang bersifat sebagai adjektif dalam kalimat. Untuk jawaban yang C ini juga salah karena kita sudah memiliki subjek. Yang D juga salah karena ini juga sama-sama to be tapi di masa lampau. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah A. Contoh yang kedua. Mountaineers blank 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 climb Mount Everest must make reservation to do so, often up to 7 years in advance. Di sini kita bisa lihat bahwa subjeknya adalah mountaineers ini. Dan verbnya adalah ini. Otomatis yang harus kita isi di sini bukan di antara subjek atau verb. Sekarang coba kita analisis satu persatu. Untuk pilihan yang A, ini adalah kata kerja. Sementara kita sudah memiliki kata kerja di kalimat kita, jadi ini jelas salah. Untuk pilihan yang B juga lebih salah lagi karena ini lengkap ada subjek dan ada verb.
Yang pilihan yang C ini mungkin bisa benar, who, want. Karena ini ada kata sambung atau kata hubung who, jadi artinya mendaki gunung yang, who want yang, tapi karena want ini kata kerja juga dan climb ini juga kata kerja, antara want dan climb itu harusnya dihubungkan dengan to di sini. Tapi di pilihan yang C ini tidak ada to-nya dan kita tidak bisa menempatkan dua verb secara beriringan, otomatis ini juga salah. Sekarang kita lihat jawaban yang D. Mountaineers wanting to climb Mount Everest must make reservation to do so, often up to 7 years in advance. Di sini, wanting ini adalah present participle yang bersifat sebagai adjektif karena tidak diiringi oleh to be sebelum si present participle-nya. Dan jika kita pasangkan di kalimat ini, kita bisa mendapatkan kalimat yang seperti berikut. Pendaki gunung yang ingin, karena ini adalah present participle sebagai adjektif, ada yangnya, kita mountaineer yang mana? Yang ingin untuk mendaki Gunung Everest harus membuat atau harus mereservasi 7 tahun sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Nah, sekian untuk video mengenai present participle ini. Diharapkan materi ini dapat membantu teman-teman untuk menambah pemahaman mengenai bahasa Inggris dengan lebih baik lagi dan bisa membantu untuk menjawab soal TOEFL dengan lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya mengenai past participle. Semangat belajar!